Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 013. Akhirnya bos besar memanggil sekretaris baru Ibu Aleister. Tolong jemput orang yang berada dalam ruangan VIP. Suruh dia menghadap saya sekarang. Perintah bos besar. Ibu sekretaris pun berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Setiba di depan pintu, ia mengucapkan salam. Pintu pun langsung terbuka. Setelah terdengar jawaban salam dari dalam, Ibu sekretaris berkata, "Ibu dipanggil bos besar untuk menghadap ke ruang rapat." Wanita itu cuma jawab terima kasih Bu. Ia pun berjalan menuju ruang rapat. Ibu Aleister bertanya-bertanya dalam hati. Apakah benar ini orangnya? Yang dimaksud bos besar sebagai kepala kantor baru. Pikir sekretaris baru. Kalau benar yang dimaksud, kok masih mudah kali. Akhirnya mereka berdua memasuki ruang rapat. Bapak Marzegas selaku pimpinan mereka, sekalian pemilik perusahaan. Akhirnya bos besar memperkenalkan kepala kantor yang baru. Dia bernama Meizi, lulusan sarjana perbankan. Semua pegawai sangat terkejut setelah Meizi masuk ruangan. Mereka tidak percaya masa pegawai cleaning service bisa menjabat kepala kantor. Meizi pun menundukkan kepala. Ia merasa heran kepada bos besar. Bisa pilih dia untuk menjabat kepala kantor. Meizi duduk di tempat yang sudah tersedia. Bos besar pun sudah panjang lebar memperkenalkan identitas Meizi dan latar belakangnya. Dari sebelah sana, mantan kepala kantor dan sekretaris tampak kesal dan tidak senang melihat Meizi sebagai orang yang menggeser mereka dari kantor. Bos besar bilang Meizi adalah anak angkat saya. Selama ini dia sengaja tidak pernah tampak hadir di perusahaan maupun di kantor ini. Selama ini dia kerja di kantor perbankan. Jadi mulai sekarang Meizi resmi saya angkat menjadi kepala kantor. Semua pegawai pun serentak bertepuk tangan. Bapak Marzegas pun memberi waktu kepada semua pegawai untuk bertanya kalau masih ada yang belum jelas. Mungkin sudah merasa jelas, hingga tidak ada yang bertanya. Akhirnya bos besar menutup acara. Bos besar langsung keluar. Bapak Franken melanjutkan pembicaraan. Bapak Franken menyampaikan bagi pegawai lama maupun yang baru, silakan masuk ruangan kerja masing-masing. Bagi pegawai yang sudah diberhentikan, silahkan kalau sudah mau pulang, karena acara kita sudah selesai. Meizi sudah resmi menjabat sebagai kepala kantor induk. Ia di hari pertama masih merasa canggung sebagai kepala kantor. Pegawai kantor maupun rekannya di bagian cleaning service masih tidak menyangka orang baru di kantor cleaning service lagi bisa diangkat menjadi pimpinan kantor. Tidak terasa waktu sudah sore. Ia telah bersiap pulang. Di hari kedua ia menjabat kepala kantor. Ia mengumpulkan pegawai semua untuk masuk ke ruangan rapat. Semua pegawai sudah mengambil tempat kursi yang masih kosong. Meizi menyampaikan, "Mari kita bekerja sebagaimana mestinya. Mari kita dukung perusahaan agar bisa lebih baik. Atas dukungan dan kerjasamanya saya selaku pimpinan banyak mengucapkan terima kasih. Mari kita bekerja dan tetap semangat." Akhirnya semua pegawai masuk ruangan kerja masing-masing. Di hari itu semua pegawai pun begitu semangat. Tidak terasa hari sudah waktunya pulang. Setiba di rumah Meizi menelpon karyawan tokonya. Ia pun senang mendapat kabar dari karyawannya. Usahanya berkembang begitu baik. Dan juga ia merasa tidak pantas lagi untuk tinggal di rumah ini. Karena sudah lama juga. Bahkan ia tidak bekerja lagi sama Ibu Seinwa. Maka ia berencana pindah rumah. Ia memutuskan untuk menjumpai Ibu Haja dan Ibu Seinwa. Tapi menunggu hari libur saja, kata Meizi dalam hati. Hari sudah malam ia pun tertidur. Tepatnya pada hari Minggu, Meizi ditelepon oleh bos besar. Menanyakan hal berkenaan dengan perusahaan. Ia bilang semuanya lancar dan aman. Dan masalah administrasi di kantor tidak ada yang bermasalah.
Sebelum telepon ditutup Bapak Marzegas berpesan, "Tolong urus dengan baik. Kamu harus berani mengambil keputusan demi kemajuan dan berjalannya perusahaan." "Iya Pak," jawab Maisie. Telepon pun ditutup. Hari itu juga Maisie memutuskan untuk datang ke rumah Ibu Haja. Ia pun berangkat menuju rumah Ibu Haja. Setiba di depan rumah, Maisie melihat rumah tampaknya kosong. Akhirnya Maisie mencoba untuk menelpon. Telepon pun diterima oleh Ibu Haja. Ia pun mengatakan bahwa ia sedang berada di depan rumah. Tapi tampaknya rumah ibu kosong. Ibu Haja menjawab, "Iya Nak Maisie. Rumah memang kosong. Asisten lagi libur. Ibu sama Seinwa lagi berkunjung ke tempat suaminya Seinwa di luar negeri. Mungkin seminggu lagi pulang." "Iya Bu, saya pikir ibu di rumah. Saya sudah kangen sama ibu. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke rumah." "Iya Nak Maisie. Nanti kalau ibu sudah pulang ibu kabarin." "Iya Bu," jawab Maisie. Ibu Haja pun menutup telepon. Maisie pun langsung pulang ke rumah untuk beristirahat di hari libur kerja karena setiap hari sebagai rutinitasnya berangkat ke kantor. Karena ia merasa tanggung jawab begitu besar. Karena membawahi 5 perusahaan yang besar pula. Dan memimpin tidak sedikit karyawannya. Di hari yang dimana di kantor tidak terlalu sibuk, ia memanggil sopir khusus melayani kepala kantor. Dan memanggil seorang pegawai kantor yang sudah biasa menjadi ajudan. Karena sudah hampir 1 bulan ia diangkat sebagai kepala kantor. Ia belum menunjuk ajudan dan sopir pribadi. Karena ia belum punya mobil pribadi. Hanya sopir kantor yang ada. Mereka pun berangkat dari kantor. Tapi sopir dan ajudan pun bingung. Sebenarnya mau diajak kemana? Akhirnya sopir bertanya, "Maaf Bu, kita mau kemana?" Maisie pun menjawab, "Kita berkunjung ke perusahaan Bapak Alpa." Tidak terlalu lama tibalah mereka ke perusahaan yang dimaksud. Security pun langsung membuka pintu gerbang. Karena ia sudah kenal dengan mobil kantor pusat, sopir langsung memarkirkan mobil. Maisie keluar mobil dan diikuti oleh ajudan dari belakang. Ia pun menuju kantor perwakilan. Di depan pintu Maisie mengucapkan salam. Dan langsung masuk. Bagi pegawai staf merasa heran. Karena mereka belum kenal dengan kepala kantor pusat yang baru. Ia pun bertanya mana sekretarisnya. Di salah satu di antara mereka menjawab, "Saya Bu." Ia lantas bertanya, "Nama ibu siapa?" "Elei Femi." "Kalau saya boleh tahu ibu dari mana?" tanya sekretaris. "Nanti ibu tahu sendiri siapa saya. Kalau kepala kantor sudah ketemu dengan saya. Bapak Alpa ada sekarang. Kalau tadi ada di dalam ruang kerjanya. Tolong ibu buka rekapan keuangan perusahaan dalam 3 bulan terakhir." Ibu sekretaris merasa gugup. "Buka saja," tanya Maisie. Setelah diperlihatkan ternyata laporan selama ini ada yang tidak sesuai. Masih banyak yang bermain. Akhirnya Maisie minta kepada staf untuk memanggil Bapak Alpa. Salah satu staf langsung berjalan menuju ruangan kepala dan mengucapkan salam. Terdengar suara dari dalam mempersilakan masuk. Staf itu masuk dan berkata, "Maaf Pak, ada tamu ibu-ibu." Dia menyuruh Bapak menghadap dia sekarang di meja sekretaris. "Iya terima kasih," jawab Bapak Alpa. Staf pun permisi keluar. Bapak Alpa pun keluar menuju ruangan sekretaris. Ia pun terkejut setelah melihat kepala kantor pusat berdiri di samping sekretaris. Bapak Alpa duluan menyapa. Dengan mengucapkan salam, Maisie pun menjawab. Maisie langsung bertanya, "Bagaimana Pak laporan keuangan dalam 3 bulan terakhir ini?" "Semua tidak sesuai dengan laporan ke kantor pusat." "Laporan ini bisa Bapak pertanggungjawabkan?" tanya Maisie. "Maaf Bu," jawab Bapak Alpa. "Jadi bagaimana ini?" tanya Maisie lagi. Bapak Alpa tidak bisa jawab. Karena jumlah yang hilang tidak sedikit. "Macam ini saja. Kembalikan uang yang hilang atau Bapak dan pegawai yang terkait akan saya berhentikan."
ancam Maisie. Saya kasih waktu 3 hari dari sekarang. Siap Bu, jawab Bapak Alpa. Akhirnya Maisie dan ajudan permisi langsung menuju parkiran mobil. Bapak Alpa marah-marah sama sekretaris. Kenapa laporan itu masih disimpan? Atau tidak dirubah? Disamakan dengan laporan ke kantor pusat kemarin. Semua karyawan pun tegang dan hening. Gimana pun caranya. Kalau kita tidak mau dipecat, uang itu harus dikembalikan. Ibu itu siapa, Pak? Tanya sekretaris. Ibu itu kepala kantor pusat yang baru. Pengganti Bapak Jackie. Mereka pun langsung diam. Maisie bersama ajudan masuk mobil dan diarahkan untuk menuju perusahaan Bapak Agoni. Sopir langsung menuju perusahaan yang dimaksud. Tibalah mereka ke tujuan. Security pun membuka pintu gerbang. Mobil menuju parkiran. Maisie pun turun. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus ceritanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa di like, share dan subscribe.